Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mau sekali lagi supaya Engkau hadir baik di sini di gereja maupun di tempat dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini melalui YouTube Live. Dan Tuhan pimpin arahkan berkati acara firman ini dari awal sampai akhir. Dan tolong hamba menyampaikan firman, berikan kekuatan khususnya karena hari ini kesehatan sedang terganggu, dan berikan kekuatan pada suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata sehingga apapun yang dia beritakan betul-betul datang dari Tuhan sendiri, dan lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, karena kami sadar tanpa pekerjaan roh-Mu semuanya akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya, supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Jadikan kami semua bukan hanya pendengar dan pengerti firman, tapi juga pelaku dan pelanggar firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sadar setan pasti bekerja dalam setiap acara firman. Tolong kuatkan sehingga apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena saya sedang flu, mungkin saya akan ngomong agak pelan ya, baik dalam speednya maupun dalam volume suaranya. Kita masih eksposisi kisah para rasul, dan kita hari ini membahas kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita akan baca ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, ini memang cocoknya dikhotbahkan pada hari Pentakosta, tetapi dalam seri eksposisi ini ya tetap harus dibahas dan tidak bisa diloncati, saudara ya. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang penjelasan tentang Pentakosta. Saudara, Pentakosta itu ada sama seperti Paskah ya. Paskah itu ada Paskah PL, ada Paskah PB.
Kalau Paskah PL itu disebut Passover, dan Paskah PP itu disebut Easter di dalam bahasa Inggris. Lah Pentakosta juga ya, Pentakosta Perjanjian Baru adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah atau Easter, hari kebangkitan Yesus. Tetapi Pentakosta dalam ayat 1 adalah Pentakosta Perjanjian Lama. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui tentang Pentakosta Perjanjian Lama ini. Pertama, saudara, ini adalah hari ke-50 setelah Paskah, dan Paskahnya Paskah PL ya, Passover, dan itu adalah hari bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Kita bandingkan dengan Ulangan 16 ayat 1 tentang Paskah Perjanjian Lama ini. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab pada bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi Paskah PL itu diperingati karena saat itu mereka dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir. Lalu yang poin yang kedua, hari ini adalah hari untuk memperingati dua hal. Pertama poin A, pemberian 10 hukum Tuhan. Saudara, ini tidak ada di dalam Alkitab ya. Dan saya tanyakan pada ChatGPT, ini berasal dari tradisi Yahudi. Jangan melakukan itu supaya anggap tidak terlalu penting, karena tidak ada dalam Alkitab. Lalu poin B, perayaan syukur karena panen gandum. Ini ada dalam Ulangan 16 ayat yang ke-10 dan juga Keluaran 34 ayat 22. Kita baca ya. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. 7 minggu itu 50 hari ya. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lalu Keluaran 34 ayat 22, hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran. Buah bungaran itu first fruit saya kira, buah pertama ya. Jadi penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Poin ketiga, pada hari itu orang Israel tidak boleh bekerja. Kita melihat dalam Imamat 23, 21. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Ini salah terjemahan nih saudara ya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Sekarang kita lihat bilangan 28 ayat 26. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru pada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ini dua kali kata berat, ini dua-dua salah terjemahan ya. Dalam King James, ESV dan YLT diterjemahkan servile atau kasar. Dalam RSV dan NESB diterjemahkan laborious atau berat, ya sama seperti Indonesia. Dalam NIV regular atau biasa, dalam New King James customary atau biasa. ChatGPT menerjemahkan pekerjaan fisik atau pekerjaan rutin. Jadi pekerjaan rutin sehari-hari tidak boleh. Jadi kalau seperti dalam terjemahan kita tidak boleh pekerjaan berat, apakah pekerjaan ringan boleh? Tidak. Semua pekerjaan fisik atau pekerjaan rutin yang kita lakukan sehari-hari harus dihentikan. Jadi sama seperti hukum pada hari Sabat ya, tidak boleh bekerja tentunya. Karena poin yang keempat, hari Pentakosta tersebut jatuh pada hari Minggu. Matthew Henry menganggap bahwa ini merupakan suatu konfirmasi bahwa Sabat Kristen diubah menjadi hari Minggu karena bukan hanya karena Yesus bangkit pada hari Minggu, tapi juga karena hari Pentakosta yang boleh dianggap sebagai hari kelahiran gereja terjadi pada hari Minggu. Bentar, ini kurang sedikit ya. Saya lanjutkan Pentakosta Perjanjian Lama menjadi Pentakosta Perjanjian Baru karena apa yang terjadi dalam
ayat yang kita sedang atau teks yang sedang kita pelajari saat ini ya, Kisah Rasul 2 1-13. Cuma namanya tetap sama ya, Pentakosta PL dan Pentakosta PP. Kalau Paskah itu kan Passover dan Easter, dan memang Easter itu tidak ada di dalam Alkitab ya. Tapi kita menyebut hari kebangkitan Yesus dengan kata Easter ya. Sekarang poin yang kedua, apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu? Pada saat itu murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat sebagai ketaatan terhadap perintah Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Ini sudah kita pelajari pada kali yang lalu, tapi ayatnya tetap kita baca ya. Kisah 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus itu sama dengan menerima Roh Kudus ya. Dalam hal ini arti baptisan Roh Kudus itu antara kita dengan orang-orang Pentakosta dan karismatik itu berbeda ya. Yang dimaksud dengan suatu tempat tidak diketahui dengan pasti. Mungkin ruang atas yang ada dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, dan mungkin juga suatu tempat dalam bait Allah. Kita bisa lihat itu dalam Lukas 24 ayat yang ke-53, dan saya tidak akan bacakan itu ya. Kita bisa baca sendiri. Pada saat itu terjadi hal-hal sebagai berikut. Pertama, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ayat 2 ya. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kitab suci memang sering menggambarkan Roh Kudus sebagai angin. Ini ada dalam Yohanes 3 ayat yang ke-8, Yesaya 37 ayat 9, 10, dan 14, Yohanes 20 ayat yang ke-22. Saya tidak akan bacakan, saya bisa baca sendiri. Kata bahasa Yunani pneuma memang bisa diartikan sebagai roh, ini arti yang paling umum. Tapi bisa juga diartikan sebagai angin atau nafas. Sama seperti kata bahasa Ibrani ruah. Juga kadang-kadang bisa diartikan sebagai suatu kecondongan atau kecenderungan ya. Seperti kalau dikatakan roh Cina dan sebagainya itu kecondongan orang untuk berbuat Cina gitu. Karena itulah maka sebelum Roh Kudus turun, maka ia didahului oleh suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Poin kedua, tampaklah lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kita baca ayat 3. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Roh Kudus juga sering digambarkan sebagai api karena ia berfungsi untuk menyucikan atau menguduskan kita. Karena itu saudara, tanda dari orang yang mempunyai Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus adalah adanya perubahan hidup ke arah positif, ke arah yang positif, atau dengan kata lain adanya pengudusan dan bukan karunia bahasa roh seperti yang dipercaya dan diajarkan oleh orang-orang karismatik dan Pentakosta pada umumnya. Karena poin yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Kita baca dalam ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 4, ayat terjemahan Indonesia kurang lengkap terjemahnya. Seharusnya ada kata semua. Ya, dalam terjemahan NIV, all of them were filled with the Holy Spirit. Mereka semua. Ya, kalau di sini tidak ada ya. Hanya penuhlah mereka, tapi tidak ada kata semua. Tapi seharusnya ada kata semua ini ya. Jadi mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara, bukan hanya rasul-rasul saja yang menerima atau dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi semua orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh pada saat itu, Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang percaya tertentu saja, seperti di dalam perjanjian lama, tidak. Tapi pada hari Pentakosta ini semua orang yang percaya pada Kristus itu mendapatkan Roh Kudus. Dan penggenapan atau pemberian Roh Kudus ini ada penggenapan janji Tuhan di dalam Yohanes 14
Saya kira tidak usah saya baca ayatnya saja nanti. Dan Tuhan pasti mengenapi janjinya. Kita akan baca Yohanes 14 ayat 16, 17, dan 26. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kalau orang penuh dengan Roh Kudus, dia akan bersaksi tentang Yesus ya. Bukan bersaksi tentang Roh Kudusnya, tapi bersaksi tentang Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11, lalu ayat 13 sampai 14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Pergi maksudnya mati ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dia sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, perhatikan ya. Roh Kudus akan memuliakan Yesus dan bukan dirinya sendiri. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Matius 13, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini kata-kata Yohanes Pembaptis ya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, ini Yesus, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Melepaskan kasut itu adalah tugas seorang hamba atau budak ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini dengan begitu rendah hati mengatakan, aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia lebih rendah daripada budak dibandingkan dengan Yesus ya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Lalu sekarang kita Rasul pasal 1 ayat 4, ayat 5, dan ayat 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekarang problem saudara, bagaimana mengharmoniskan kisah Rasul 2 ayat 4 ini dengan Yohanes 20 ayat yang ke-22. Kita baca Yohanes 20 ayat 22 ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi saudara, kapan sebetulnya Rasul-Rasul itu menerima Roh Kudus? Pada Yohanes 20 ayat 22 atau pada kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Ada bermacam-macam tafsiran tentang Yohanes 20 ayat yang ke-22, karena ayat ini memang ayat sukar ya. Poin A, Yohanes 20 ayat 22 dihubungkan dengan Kejadian 2 ayat 7 dan Yesaya 37 ayat 9 dan lalu diartikan sebagai kelahiran baru. Kita lihat Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tebu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yesaya 37 ayat 9, maka
firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Nah, keberatan terhadap penafsiran ini adalah murid-murid sudah percaya kepada Kristus sebelum Yohanes 20 ayat 22, yaitu dalam Matius 16 ayat 16 yang terjadi jauh sebelum Yohanes 20 ayat 22 itu. Saya bacakan Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jelas di sini dia sudah percaya ya. Nah, ini tidak mungkin terjadi kalau belum ada kelahiran baru. Tanpa kelahiran baru orang tidak mungkin percaya. Nah, perlu diingat ya bahwa dalam doktrin reform kelahiran baru itu harus mendahului iman. Kalau seseorang belum dilahirbarukan, dia tidak akan mempedulikan Injil, tidak akan bisa mengerti Injil, dan tidak akan menghargai Injil. Tapi ya, kalau dia sudah dilahirbarukan, maka gampang sekali menginjil dia. Jadi dia akan terbuka terhadap Injil, dan dia akan mendengar, mengerti, dan Tuhan masih menganugerahkan iman. Jadi dalam teologi reform, kelahiran baru terjadi sebelum iman. Bisa beda sedikit, bisa beda agak jauh. Ya, tetapi tetap kelahiran baru yang mesti mendahului. Jadi kalau dikatakan itu menuju pada kelahiran baru, dan mereka sudah percaya, berarti mereka pasti sudah dilahirbarukan. Jadi tidak mungkin diartikan kelahiran baru ya. Sekarang poin B, saudara, arti yang kedua, penerimaan Roh Kudus disamakan seperti kedatangan kerajaan Allah yang kadang-kadang dikatakan sudah datang, tapi kadang-kadang dikatakan sudah dekat atau belum datang. Tapi saudara, apa ya, gaya bahasa model seperti ini sebetulnya berarti bahwa datangnya kerajaan Allah itu suatu proses. Jadi menurut saya ini juga tidak bisa diterima arti yang kedua ini ya. Karena kita melihat poin C komentar dari Calvin tentang Yohanes 20 ayat 22. Roh diberikan kepada rasul-rasul pada peristiwa ini sedemikian rupa, sehingga mereka hanya diperciki oleh kasih karunia-Nya, tetapi tidak dipenuhi dengan kuasa penuh. Karena pada waktu Roh menampakkan diri pada mereka dalam lidah-lidah api, Kisah Rasul 2 ayat 3, mereka diperbarui sepenuhnya. Jadi dalam Yohanes 20 ayat 22 menurut Calvin, roh diberikan itu cuma kayak mereka itu diperciki oleh kasih karunia-Nya, tapi tidak dipenuhi dengan kuasa penuh. Nah, dipenuhi dengan kuasa penuh itu baru terjadi pada hari Pentakosta. Jadi boleh dikatakan kalau dalam istilah saya sendiri, Yohanes 20:22 itu kayak icip-icip tentang Roh Kudus, tapi baru diberikan sepenuhnya pada Kisah Rasul pasal 2 ini ya. Sekarang poin D, dalam Yohanes 20:22, mereka menerima suatu kuasa rohani sehingga mereka tidak sedih lagi. Tapi mereka baru menerima Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Dan pada satu mereka menerima kuasa yang lebih besar lagi. Sebetulnya pandangan ini hampir sama dengan pandangan Calvin ya. Data yang dipakai, pertama Yohanes 16 ayat 7, Roh Kudus tidak akan datang sebelum Yesus naik ke surga. Dan kedua, kata Roh Kudus dalam Yohanes 20 ayat 22 tidak memakai definite artikel atau kata sandang tertentu yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan the ya. Jadi ini tidak menunjuk pada pribadi dari Roh Kudus tetapi pada kuasa Roh Kudus. Jadi mereka cuma menerima kuasa rohani, tetapi kalau Roh Kudusnya sendiri baru diterima di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 ya. Dan memang dasar ini penting ya, karena Roh Kudus tidak akan datang sebelum Yesus naik ke surga. Dan pada Yohanes 20 ayat 22 ini, Yesus memang belum naik ke surga kan.
Karena poin E, pandangan dari ChatGPT, pertanyaan saya, kapan para murid menerima Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2 atau Yohanes 20 ayat 22? Ini jawaban dari ChatGPT ya. Para murid menerima dua peristiwa penerimaan Roh Kudus, yaitu dalam Yohanes 20 ayat 22 dan kisah para Rasul 2. Namun kedua peristiwa ini memiliki makna yang berbeda, bukan kontradiksi. Pertama, saudara, Yohanes 20 ayat 22, penerimaan Roh Kudus secara pribadi. Dan sesudah berkata demikian, ia membusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Peristiwa yang terjadi pada hari kebangkitan Yesus, ketika Yesus menamakan diri kepada murid-muridnya di dalam rumah tertutup. Apa yang terjadi di sini? Poin A, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Poin B, ini terjadi sebelum Pentakosta. Poin C, Roh Kudus diberikan dalam konteks persiapan rohani bagi para murid. Poin D, ini menggenapi janji Yesus dalam Yohanes 14 ayat 17 bahwa Roh Kudus akan menyertai dan diam di dalam mereka. Poin E, peristiwa ini tampaknya bersifat pribadi dan internal sebagai penguatan spiritual atau penguatan rohani untuk murid-murid sebelum mereka diutus. Sekarang poin kedua, kisah Rasul pasal 2, pencurahan Roh Kudus secara publik. Ini ayatnya, tidak usah kita baca lagi ya. Peristiwa terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus pada hari raya Pentakosta Yahudi. Syafuot, Yafuot, ya. Apa yang terjadi di sini? Poin A, Roh Kudus turun dalam cara yang dramatis, bunyi seperti angin, lidah-lidah api. Poin B, murid-murid berbicara dalam berbagai bahasa sebagai tanda bahwa Roh Kudus telah dicurahkan. Poin C, pencurahan ini bersifat publik dan menjadi awal berdirinya gereja. Dan poin E, poin D, ini mengenapi nubuat Yoel 2 ayat 28-32 yang dikutip oleh Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai dengan 21. Dan poin E, peristiwa ini menandai dimulainya zaman gereja di mana Roh Kudus bekerja secara global. Kesimpulan, pertama, murid-murid menerima Roh Kudus dua kali dalam cara yang berbeda. A, Yohanes 20 ayat 22, penerima Roh Kudus secara pribadi untuk penguatan rohani. B, Kisah Rasul pasal 2, pencurahan Roh Kudus secara publik memberi kuasa untuk pelayanan dan bersaksi. Poin kedua, peristiwa dalam Yohanes 20 adalah awal dari pekerjaan Roh dalam diri murid-murid. Sedang Kisah Rasul pasal 2 adalah pencurahan kuasa untuk misi gereja. Poin yang ketiga, tidak ada kontradiksi karena keduanya memiliki tujuan berbeda dalam rencana Allah. Saya menanyakan kepada ChatGPT, kamu mendapatkan jawaban seperti ini dari penafsir yang mana? Dan dia mengatakan dari Adam Clark dan juga dari Calvin. Jadi kelihatannya apa yang Calvin katakan tadi di atas itu sama saja dengan apa yang dia katakan, cuma dalam eh, penjelasan dan bahasa yang berbeda. Tetapi intinya sebetulnya sama ya. Karena kita masuk dalam poin yang keempat, bahasa lidah atau bahasa roh, ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Dan ini tentang bahasa lidah atau bahasa roh ini ya. Sesuatu yang banyak sekali diperdebatkan antara Protestan dengan Pentakosta dan karismatik. Coba kita akan lihat Kisah Rasul pasal 2. Ini mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lainnya. Lalu dalam terjemahan dari bahasa dalam King James, and began to speak with other tongues ya. Kita lihat tongues ini apa?
glosa ya. Eh, Lalu saya lanjutkan berkata-kata ini lain ya. Jadi ini bukan dalam bahasa mereka sendiri, tapi bukan diterjemahkan sebagai eh, bahasa roh ya. Karena di sini dalam terjemahan Inggris juga speak in his own language ya. Nah ini di dalam bahasa Yunani dialektos. Lalu kita lihat eh ini keluar lagi dalam bahasa kita sendiri. In our own tongue. Dialektos juga ya. Lalu berkata-kata dalam bahasa kita sendiri lagi ya. Speak in our tongue. Ini juga glosa kalau ini ya. Jadi ini bahasa roh ini. Ya glosa. Kenapa di sini ada terjemahkan bahasa roh saya tidak ngerti. Lalu ayat yang ke-11. Berkata-kata dalam bahasa kita sendiri ya. We do hear them speak in our tongue. Ini juga glosa. Berarti ini bahasa roh ya. Lalu ayat yang ke-12. Tidak ada Pak. Tentang bahasa itu ayat 13 juga tidak ada. Jadi kalau kita melihat saudara. Di semua tempat di mana kata bahasa roh itu muncul ya. Itu bahasa aslinya adalah glosa. Tidak ada yang tidak ya. Itu bisa dilihat di dalam 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 14, juga dalam teks yang diperdebatkan keasliannya, Markus pasal yang ke-16. Saya lupa ayat berapa sih, coba kita lihat ya. Terus 16. Tapi ingat ya, ayat ini diperdebatkan keasliannya. Jalur teks 12 setengah ayat ya. Ya, ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, jadi ini satu-satunya ayat yang bersifat pengajaran didaktik ya. Coba kita lihat di dalam Bible Works, Markus 16 ayat 17. Bahasa-bahasa yang baru. Ini they shall speak with new tongues ya. Laki-laki kata Yunani glossa yang digunakan ya. Jadi saudara bisa cek semua ayat yang menggunakan bahasa roh itu menggunakan kata glossa. Dan saya tidak tahu dari mana gerangan ada orang-orang membedakan dua jenis bahasa roh. Yang satu berasal dari glossa, yang satu berasal dari senolalia atau apa itu ya. Padahal kata senolalia itu sepanjang saya tahu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Ya. Coba kita akan tanyakan pada ChatGPT ya.
Jadi saya tanyakan apa kata Yunani yang diterjemahkan bahasa Arab dalam LAI? Apakah ada kata Yunani lain yang diterjemahkan bahasa roh? Kita lihat jawabannya ya. Dalam Alkitab terjemahan baru LHI, frasa bahasa Arab biasa berasal dari kata Yunani glossa yang berarti lidah atau bahasa. Tang ya, tang itu bisa lidah, bisa bahasa. Kata ini sering muncul dalam konteks karunia berbicara dalam bahasa roh, terutama dalam 1 Korintus 12 sampai 14 dan kisah para rasul. Kata Yunani yang terjemahkan bahasa roh dalam LAI pertama glosa. Contohnya 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, 1 Korintus 14 ayat 2, Kisah Rasul 2 ayat 4. Ya. Lalu yang kedua dialektos, berarti dialek atau bahasa tertentu. Contohnya Kisah Rasul 2 ayat 6 dan 8. Setiap orang mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Dialekto ya. Kata ini tidak diterjemahkan pakai bahasa roh, tapi lebih ke bahasa manusia yang dikenal, berbeda dengan glosa yang kadang diartikan sebagai bahasa surgawi. Yang ini saya tidak setuju ya. Glosa itu tetap bahasa manusia juga mestinya. Apakah ada kata Yunani lain yang diterjemahkan bahasa roh? Secara spesifik, dalam perjanjian baru hanya glosa yang diterjemahkan pakai bahasa roh dalam LAI. Kata dialektos lebih sering digunakan untuk bahasa-bahasa yang diketahui manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang bahasa roh dalam pengertian karunia Roh Kudus, kata Yunani yang digunakan adalah glosa. Jadi saudara, tidak ada saudara senolalia itu dari mana? Saya kira saya pernah mendengar Miron itu mengatakan senolalia. Saya dia dapat dari mana itu? Ya, saya nggak ngerti ada orang-orang yang mengatakan demikian. Tapi dari penjelasannya jelas tidak ada ya. Jadi dialektos tadi atau glosa. Kadang eh, kita masuk dalam poin 4 ini tadi ayat 4b sampai ayat 11 yang bisa kita baca ya. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas tentang bahasa roh ini ya. Bahasa lidah atau bahasa roh ada suatu karunia roh kudus yang menyebabkan rasul-rasul pada saat itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kenal atau tidak pernah mereka pelajari. Jadi kalau dia mengatakan glosa itu bahasa surgawi, padahal tadi di dalam kisah Rasul 2 itu kan tidak seperti itu kan ya. Ini berkata dalam bahasa-bahasa lain, lah orang-orang ini mengerti saudara ya. Mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Berarti ini bahasa manusia juga kan bahasa itu. Tapi dia ChatGPT tadi mengatakan bahasa surga, ya makanya saya tidak setuju dengan dia dalam hal itu. Poin B, tidak semua orang yang memiliki roh kudus atau benar roh kudus harus berbahasa roh. Ya, nanti poin aneh tadi belum selesai ya. Jadi karunia roh kudus yang menyebabkan para rasul pada satu bisa bicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kenal atau tidak pernah mereka pelajari. Kalau saya bicara dalam bahasa Inggris, itu bukan bahasa roh karena saya pernah belajar bahasa Inggris. Tapi kalau saya tahu-tahu bisa dalam bahasa Perancis, saya tidak pernah belajar bahasa Perancis, saya tidak tahu satu kata pun dalam bahasa Perancis. Satu kata pun tidak tahu. Tahu-tahu saya bisa bicara dalam bahasa Perancis, nah itu baru bahasa roh ya. Jadi bahasa roh itu bahasa yang belum pernah kita pelajari sama sekali, tapi tahu-tahu ini secara mujizat Tuhan tuh memberikan kita karunia untuk bicara dalam bahasa roh, maka kita bisa bicara dalam bahasa yang tidak pernah kita pelajari. Poin B, tidak semua orang yang memiliki roh kudus atau dipenuhi roh kudus harus berbicara dalam bahasa roh. Nah, dalam hal ini kita bertentangan dengan orang-orang Pentakosta dan karismatik pada umumnya
yang mengharuskan orang bicara bahasa roh kalau mereka sudah percaya dan mempunyai Roh Kudus, apalagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Seringkali ada orang mengatakan bahwa bahasa roh harus dimiliki oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan orang itu menggunakan Kisah Rasul 2 sebagai dasar. Dan ini adalah penafsiran yang salah sama sekali. Ini orang yang tidak ngerti hermeneutics ya. Mengapa? Karena Kisah Rasul 2 ayat yang keempat dan juga Kisah Rasul 10 ayat 46 adalah bagian kitab suci yang bersifat deskriptif. Itu menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Bagian semacam ini tidak bisa dijadikan rumus atau hukum atau norma. Tapi kan contoh yang lain ya. Bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Itu betul-betul terjadi. Dan itu cerita sejarah. Tapi itu tidak bisa dijadikan hukum. Karena itu deskriptif menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi tidak berarti bahwa orang Kristen juga harus melakukan hal itu. Contoh kedua, bahwa Yesus hanya mempunyai 12 murid. Ini juga terjadi. Tetapi ini tidak bisa dijadikan hukum atau norma bahwa seorang pendeta hanya boleh punya 12 jemaat. Lebih dari 12 tidak boleh, dan dari 12 itu harus ada satu pengkhianat. Tidak bisa diartikan seperti itu. Dan ketika bahwa Petrus bisa berjalan di atas air, tidak berarti bahwa orang Kristen sekarang harus bisa berjalan di atas air. Karena ini semua cerita sejarah. Cerita sejarah itu semua deskriptif dan tidak boleh disimbolisir. Dan tidak boleh jadikan hukum atau rumus atau norma di dalam kehidupan kita. Jadi kembali pada kisah Rasul pasal 2, itu sejarah. Itu deskriptif terjadi. Mereka terima Roh Kudus, mereka bicara bahasa roh. Tapi itu bukan hukum, bukan rumus, bukan norma. Tidak harus semua orang yang lain yang mendapatkan Roh Kudus atau penuh Roh Kudus juga bicara dalam bahasa roh. Dalam Lukas 1 ayat 67 dikatakan bahwa Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis ya, penuh Roh Kudus dan ia lalu bernubuat. Ini bukan bahasa roh tapi bernubuat. Apakah kita harus bernubuat? Tidak, karena ini juga deskriptif. Juga dalam Kisah Rasul 19 ayat 6 dikatakan ada orang-orang yang menerima Roh Kudus dan mereka lalu berbahasa roh dan bernubuat. Nah ini yang kalau mau jadikan rumus, yang mana yang jadikan rumus? Kisah 2 itu hanya bahasa roh. Lukas 1:67 itu hanya nubuat. Kisah 19 ayat 6 nubuat dan bahasa roh. Yang rumus yang mana? Tidak ada semua. Semuanya bukan rumus. Jadi saudara, apakah kemarin juga mau jadikan rumus dan kita lalu percaya bahwa orang yang mempunyai Roh Kudus harus bernubuat? Tentu saja tidak, karena bagian-bagian ini juga merupakan bagian kitab suci yang bersifat deskriptif. Perlu diingat bahwa pada hari Pentakosta itu mereka bukan hanya menerima Roh Kudus dan bernubuat dan berbahasa roh, maaf. Tetapi juga ada bunyi seperti tiupan angin dan lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. Kalau orang-orang Pentakosta dan karismatik itu mengatakan rasul-rasul di mana Roh Kudus, maka mereka berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu harus, kalau mereka mau konsisten, maka angin dan lidah api itu juga harus. Tapi di mana dari mereka yang ada tiupan angin bisa dibuat, kasih saja fan yang besar sekali. Tapi lidah api menyala apa hingga pada mereka masing-masing. Coba mereka tiru itu bagaimana caranya. Ini sudah menunjukkan bahwa ajaran mereka itu sama sekali salah. Dan ajaran sekalipun bukan doktrin yang terlalu besar, tetapi itu juga ajaran yang cukup membahayakan. Karena keharusan bahasa roh bagi orang yang penuh roh itu, akhirnya banyak bahasa roh palsu. Dan saya percaya mayoritas 99,999%
Bahasa roh yang sekarang ini ada adalah bahasa roh palsu. Dan jangan pikir bahwa ini ada suatu dosa remeh ya. Ini memalsukan karunia Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, seringkali orang-orang karismatik dan Pentakosta itu mengadakan suatu kebaktian untuk mendapatkan bahasa roh. Dan bahasa roh itu diajarkan. Bahasa roh itu karunia yang sifatnya mujizat, saudara ya. Tidak bisa dipelajari. Atau saudara punya atau saudara tidak punya. Lain dengan misalnya karunia berkhotbah ya. Memang karunia berkhotbah juga sama. Kalau kita tidak punya karunia itu, kita tidak bakal bisa diajar bagaimanapun, tidak bakal bisa. Tapi setidaknya karunia itu bisa ditingkatkan. Jadi kalau saya punya karunia berkhotbah, pada waktu pertama-tama saya berkhotbah, khotbahnya tidak karu-karuan, saudara. Tapi pada waktu saya terus-terus berkhotbah, dan saya mendengarkan diri khotbah saya lihat di mana ada kesalahannya, di mana tidak jelas dan sebagainya. Maka karunia berkhotbah itu bisa ditingkatkan. Tapi beda dengan karunia yang sifatnya mujizat. Misalnya karunia menyembuhkan, atau karunia bahasa roh dan sebagainya itu ya. Itu karena sifat mujizat itu tidak bisa ditingkatkan. Saya punya ya punya, anak punya, anak punya. Nggak bisa karunia menyembuhkan itu dulunya cuma bisa menyembuhkan orang yang panun gitu ya. Lama-lama ditingkatkan bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Itu nonsen, saudara. Saya lanjutkan ya. Dalam kitab suci juga ada peristiwa-peristiwa lain di mana orang percaya pada Kristus, dan karena itu jelas mereka menerima baptisan Roh Kudus bandingkan dengan Kisah Rasul 238, tapi mereka tidak mengalami bahasa roh. Kisah 2 ayat 41, ini patokan yang 3.000 orang itu saya kira ya. Kisah 8 36 38, Kisah 16 14 15 31 33, Stefanus yang penuh Roh Kudus, Kisah 7:55, juga tidak pernah dikatakan berbahasa roh. Jadi kalau mereka mengatakan orang yang penuh Roh Kudus harus bicara bahasa roh, mereka nabrak semua ayat-ayat ini. Juga 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, lalu 28 sampai 30 jelas sekali menunjukkan bahwa karunia bahasa roh tidak diberikan kepada semua orang percaya, tapi hanya kepada orang-orang percaya tertentu saja. Bentar ya. Nah, kita baca ya. Nah sekarang kalau kita lihat bagian ini bukan bagian yang deskriptif ya. Ini bukan sejarah, ini pengajaran. Jadi ini bagian yang sifatnya didaktik atau pengajaran. Didaktik berasal dari kata didache dalam bahasa Yunani yang artinya pengajaran. Coba kita baca ayat 8 sampai 10 lalu 28 sampai 30. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Saya kira iman di sini ini bukan iman yang menyelamatkan ya. Kalau karena mereka itu semua orang percaya pasti punya iman yang menyelamatkan. Dan mungkin ini iman dalam doa atau iman dalam menghadapi bencana dan sebagainya. Ya seperti imannya Abraham itu ya. Bisa beriman sampai 25 tahun menunggu anak. Padahal dia sudah tua dan si Sarah itu sudah menopause ya. Yang sebetulnya secara logika tidak memungkinkan, logika maupun medis tidak memungkinkan mereka punya anak, tapi dia tetap bisa beriman. Itu karunia iman seperti itu yang dibicarakan ya. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia membedakan bermacam-macam roh.
Pada seorang yang memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan pada yang lainnya memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Perhatikan bagian ini dulu ya. Jadi kepada seorang dia berikan karunia A, ya orang lain karunia B, orang lain karunia C, orang lain karunia D, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, kepada seorang dia tidak berkata kepada semua, tapi pada seorang yang memberikan karunia atau berkata-kata dengan bahasa roh, dan pada yang lain yang memberikan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Kalau ini ditafsirkan, semua orang percaya harus terima bahasa roh. Orang itu orang idiot. Suruh mereka bantah saya kalau bisa. Ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Pertanyaan ini jelas jawabannya tidak. Adakah mereka semua mendapat karunia dan mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Laki-laki pertanyaan jawabnya tidak. Dan kalau saya perhatikan ya, nah, rasul, nabi, pengajar, ini semua urusan pengajaran firman ya, karunia mengajarkan firman ya. Demikian juga kalau di sini ya karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi kalau kita perhatikan karunia yang terpenting itu didahulukan di sini ya. Yang karunia terpenting itu karunia di mana orang bisa mengajar firman Tuhan pada orang lain. Apakah melalui khotbah atau nubuat, maaf, atau pengajaran ya. Tapi pokoknya bisa mengajarkan firman Tuhan itu karunia yang terpenting, itu yang didahulukan. Baik pada ayat 8 maupun pada ayat yang ke-28. Sedangkan karunia bahasa roh dengan karunia penafsiran bahasa roh selalu di tempat terakhir. Jelas menunjukkan bahwa karunia bahasa roh dan penafsiran bahasa roh itu adalah karunia yang paling tidak penting. Tapi orang-orang Pentakosta dan karismatik justru menganggap itu sebagai karunia yang paling penting. Dan mereka paling bangga kalau mereka punya karunia itu, padahal itu palsu. Kalau paling penting mengapa selalu tahu bagian akhir? Ini tidak masuk akal kan? Doktrin atau ajaran dari banyak gereja-gereja karismatik atau Pentakosta yang mengajarkan orang Kristen berbahasa roh adalah doktrin atau ajaran yang bukan hanya salah, tapi juga sangat merusak. Karena inilah yang menimbulkan bahasa-bahasa roh yang palsu. Kalau dikatakan penuh roh, mesti bahasa roh. Nah kalau jemaatnya bahasa roh, lalu pendetanya tidak. Lah pendetanya kan tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak penuh roh kudus. Jemaatnya penuh roh kudus, dia tidak. Nah, supaya tidak kelihatan perbedaannya, dia palsukan bahasa roh itu. Ya, dengan kata wala-wala, sikir-sikir, raba-raba, dan sebagainya. Segala macam omong kosong itu adalah omong kosong kurang ajar. Dan itu pemalsuan bahasa roh. Saya percaya bahasa roh yang asli itu ada. Tapi itu harus betul-betul suatu bahasa. Ada gramatikanya, ada vocabulary-nya. Bukan satu dua kata yang diulang terus-menerus, itu bukan bahasa. Dan juga bukan bahasa roh. Pokoknya satu dua kata diulang berulang-ulang, itu bukan bahasa roh, itu palsu. Poin C, bahasa roh bukanlah karunia yang terutama, bahkan bisa dikatakan itu adalah karunia yang terendah. Ini terlihat dari pertama dalam daftar karunia yang kita baca tadi ya, atau nomor 12. Karunia bahasa roh dan karunia perasaan bahasa roh selalu tempatkan pada urutan terakhir. Kedua, seluruh 1 Korintus 14 menekankan bahwa karunia bernubuat jauh lebih penting atau lebih berguna daripada karunia berbahasa roh.
Untuk itu baca sendiri seluruh 1 Korintus pasal 14. Jadi bagaimana bisa dikatakan paling penting kalau seluruh 1 Korintus pasal 14 mengatakan karunia bahasa roh jauh lebih penting daripada karunia berbahasa roh. Yang satu tinggikan, yang satu direndahkan. Dalam poin D, karunia bahasa roh adalah suatu karunia yang bersifat mujizat, sehingga tidak bisa dipelajari atau dilatih. Dimanapun dalam kitab suci, tidak pernah kita melihat orang mempelajari atau melatih atau mengusahakan bahasa roh. Karena semua bahasa roh yang dipelajari atau dilatih atau diusahakan adalah palsu dan berasal dari orangnya sendiri. Kalau saudara adalah orang yang mempunyai bahasa roh hasil latihan, ingatlah bahwa saudara sedang memasukkan karunia Allah dan bertobatlah. Tapi mereka tetap mereka melakukan tobat. Ya, diundang untuk khotbah atau untuk ngajar dalam teologi atau dalam gereja. Dan begitu saya membahas bahasa roh, langsung tidak diundang lagi. Bukannya bertobat, mereka ngamuk. Ini orang goblok yang tegar tengkuk. Dan saya bahkan tidak yakin kalau mereka orang Kristen. Karena pada waktu saya menjelaskan, saya berikan dasar-dasar Alkitab yang tidak bisa mereka bantah. Tetap ngeyel. Roh Kudus itu tujuannya kan memimpin kita pada kebenaran. Kenapa mereka diberi kebenaran malah ngamuk? Mereka nggak punya Roh Kudus. Kalau nggak punya Roh Kudus, mereka bukan orang beriman. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, penekanan dari Pentakosta. Banyak orang yang kalau membahas Pentakosta selalu menekankan bahasa roh. Pada sebetulnya yang paling ditekankan dalam Pentakosta bukan bahasa roh, tapi pekabaran Injil. Supaya tidak keliru pikirnya membahas gereja Pentakosta, saya berikan kata hari. Jadi yang ditekankan dalam hari Pentakosta bukan bahasa roh. Sekalipun memang terjadi bahasa rohnya, tapi itu bukan yang ditekankan. Yang ditekankan adalah pekabaran Injil. Dan ini bisa terlihat dari banyak hal ya. Pertama, Roh Kudus memang diberikan supaya mereka bisa memberitakan Injil. Bandingkan dengan kisah Rasul 1 ayat 8, yang sudah saya katakan ini merupakan tema dari seluruh kisah Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu diberikan itu supaya mereka bisa menjadi saksi memberitakan Injil. Bandingkan juga dengan Yohanes 15:26 yang berbunyi, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Poin kedua, saudara, semua ini terjadi di Yerusalem pada hari Pentakosta. Mengapa Allah memilih kota Yerusalem dan mengapa Allah memilih hari Pentakosta? Kalian beranggapan karena pada hari Pentakosta kota Yerusalem penuh sesak karena orang-orang Yahudi dari semua penjuru bahkan yang dari luar negeri datang ke Yerusalem. Mereka semua kembali ke Yerusalem karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan.
Ini ada dalam Keluaran 23 ayat 14 sampai 17 dan Keluaran 34 ayat 22 23 atau bisa baca sendiri. Ayat 5 mengatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Poin A, saudara, kata diam tidak berarti bahwa mereka memang tinggal di sana, tapi hanya berarti bahwa pada saat itu mereka berada di sana. Poin B, kata-kata dari segala bangsa artinya dari negara-negara lain. Ya, bukan berarti bangsa lain, tapi negara-negara lain. Mereka orang-orang Yahudi harus 3 kali setahun berbakti di Yerusalem. Jadi ayat 5 menunjukkan bahwa pada saat itu Yerusalem dipenuhi oleh orang-orang Yahudi dari negara-negara lain. Lalu ayat 6 mengatakan ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Kata turun ini sebetulnya salah terjemahannya. Seharusnya adalah terjadi. Bandingkan dengan terjemahan NASB. And when the sound occurred. Dan ketika bunyi itu terjadi, ya, jadi bukan turun, tetapi jadi ya, bukan turun ya. Bunyi apa yang dimaksud dalam ayat 6 itu? Ada 3 kemungkinan. Pertama, suara tiupan angin dalam ayat 2. Tiupan angin kalau keras kan mengeluarkan bunyi ya. Kedua, kabar tentang rasul-rasul yang berbahasa roh. Dan ketika bahasa roh dari para rasul itu, saya setuju dengan penafsiran yang ketiga. Jadi orang-orang Yahudi dari negara-negara lain itu pasti ikut berkerumun dan mengenal bahasa roh itu. Dan apa yang mereka dengar? Yang mereka dengar adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 11. Ini jelas menunjuk pada Injil. Kita baca sekali lagi ayat 11 ya. Bentar ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Kalau penganut agama Yahudi ini orang non-Yahudi tapi yang sudah memeluk agama Yahudi ya. Lalu orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Allah memilih saat ini supaya mereka semua bisa mendengar Injil. Ayat 11, perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ya. Dan supaya setelah mereka bisa kembali ke negaranya untuk memberi, dan supaya setelah itu mereka bisa kembali ke negaranya untuk menyebarkan Injil di negaranya masing-masing. Jadi semua ini jelas menunjukkan bahwa hari Pentakosta menekankan pekabaran Injil, bukan menekankan bahasa rohnya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Pada saat itu terjadi bahasa roh. Mengapa saat itu harus terjadi bahasa roh? Karena orang-orang Yahudi dan negara-negara lain itu mempunyai bahasanya masing-masing. Adanya banyak bahasa menghalangi pekabaran Injil. Dan kalau Injil hanya diberitakan dalam satu bahasa saja, maka orang akan beranggapan bahwa Injil itu memang ditujukan hanya untuk satu bangsa atau bahasa saja, yaitu bangsa Yahudi. Ini nanti jadinya ajaran seperti yang dikatakan oleh para pendebat Muslim itu ya. Ini pendebat Muslim itu baik yang di Indonesia maupun yang berbahasa Inggris ya. Sama botolnya bagi saya. Karena mereka mengatakan Injil itu hanya untuk bangsa Israel. Dan selalu mereka mengutip dari Matius pasal 10. Tidak boleh pergi ke bangsa Samaria atau bangsa-bangsa lain hanya kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Padahal ayat itu dengan munculnya Matius 28 ayat 19, jelas Matius 10 itu sudah dianulir. Kalau di situ dalam Matius 10 hanya boleh kepada orang Israel, tapi dalam Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan semua bangsa muridku.
Bukan tabrakan dua ayat ini, tapi ini berlaku sementara. Waktu mereka diutus itu saja berlaku ini. Tapi setelah Yesus itu pergi ke surga, naik ke surga, yang berlaku adalah amanat agung. Itu ada dalam Matius 28:19, juga ada dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, dan saya kira juga ada di dalam Lukas pasal 24. Coba saya lihat ya. Ini ya, saya baca mulai ayat 46 saja supaya lihat konteksnya. Lukas 24 ayat 46 sampai 48, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi apakah hanya kepada bangsa Israel? Hanya orang goblok yang nggak ngerti Alkitab yang mengatakan seperti itu. Mereka sok pintar Alkitab, tapi mereka nggak ngerti apapun. Mereka tabrakan ayat dengan ayat. Tapi kalau kita lakukan itu terhadap kitab mereka, kita dianggap penistaan agama. Allah tidak mau hal itu terjadi, dan dia lalu memberi bahasa roh. Dengan cara ini maka, poin A saudara, batasan bahasa dihancurkan dan Injil bisa tersebar. Ya, jadi Allah tidak mau cuma Israel saja. Kalau orang-orang Galilea itu bicara dalam bahasa Aramaik seperti yang biasa mereka lakukan, ya cuma Israel saja yang ngerti, yang dari luar-luar negeri yang sudah tidak bicara bahasa Aramaik mereka tidak ngerti. Tapi karena diberikan bahasa roh, maka mereka ngerti semua dalam rasul-rasul bicara dalam bahasa-bahasa mereka. Dan dengan demikian Injil bisa tersebar. Mereka nanti pulang ke negaranya memberitakan Injil di sana. Poin B, orang tahu bahwa Injil bukan hanya untuk satu bangsa atau bahasa saja. Dengan demikian bahasa roh di sini membuktikan panggilan Allah untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Laki-laki ini menentang ajaran-ajaran dari para pendapat Islam yang mengatakan bahwa Injil atau Yesus itu hanya untuk bangsa Yahudi saja. Tidak bisa lebih gila dari itu. Juga di sini ada satu hal yang menarik. Dalam Kejadian pasal 11 terjadi peristiwa Menara Babel, di mana Allah memberikan banyak bahasa untuk menyebarkan manusia. Karena disuruh tersebar, mereka malah berkumpul mau mendirikan kota yang menaranya sampai ke langit. Jadi Allah lalu kacaukan bahasa mereka, berikan banyak bahasa sehingga mereka saling tidak mengerti satu sama lain, mereka terpaksa terpencar. Tapi sebaliknya dalam Kisah Rasul pasal 2 terjadi peristiwa Pentakosta di mana Allah memberikan banyak bahasa supaya manusia datang atau bersatu dalam Kristus. Dalam peristiwa Menara Babel diberikan banyak bahasa untuk menyebarkan. Dalam hari Pentakosta diberikan banyak bahasa supaya semua datang bersatu dalam Kristus. Semua hal di atas ini jelas menunjukkan bahwa penekanan dari Pentakosta adalah pekabaran Injil. Karena poin yang keempat, hal penting tentang pemberitaan Injil. Pertama, saudara, kalau kita memberitakan Injil, selalu ada reaksi negatif. Kita lihat itu dalam teks yang kita pelajari itu ayat yang ke-13 ya. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi orang-orang itu bukan sekedar menolak Injil, tapi bahkan mengejek orang-orang yang memberitakan Injil. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 5, Yohanes dan Petrus bahkan ditangkap, dipenjarakan, dianiaya, dan bahkan mau dibunuh.
karena mereka memberitakan Injil. Dan akhirnya para rasul itu 10 dari 12 rasul yang pertama itu mati syahid karena pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Saya tidak tahu dengan Matias yang diangkat menjadi pengganti Yudas, apakah dia juga mati syahid atau tidak. Tapi itu bisa ditanyakan lah di ChatGPT. Memang kalau dalam Alkitab tidak ada catatannya ya. Jadi apakah Matias yang menggantikan Yudas juga mati syahid? Tidak ada catatan eksplisit dalam Alkitab tentang bagaimana Matias pengganti Yudas Iskariot. Kisah 1:26 meninggal. Namun menurut tradisi gereja dan tulisan-tulisan sejarah Kristen awal, ada beberapa pandangan mengenai kematiannya dan banyak yang berpendapat bahwa ia mati sebagai martir. Sumber tradisi tentang Matias pertama Yohanes Sunaras, sejarawan Bizantium abad ke-12 menyatakan bahwa Matias mati dengan dirajam oleh orang Yahudi Yerusalem, kemudian kepalanya dipenggal. Kedua, tradisi lain dari Gereja Timur menyebutkan bahwa Matias mati dengan damai, bukan sebagai martir. Jadi tradisi ini berbeda-beda. Makanya kita tidak mau tradisi, karena tradisi itu tidak bisa dipercaya. Ini tradisi sudah berbeda dari dua ini. Ketika legenda di Ethiopia, beberapa tradisi mengatakan bahwa Matias pergi ke Ethiopia dan mati syahid di sana, meskipun ini lebih spekulatif dan kurang didukung sumber kuat. Keempat, Hippolytus dari Roma atau ketiga, dalam karyanya On the Twelve Apostles, ia menulis bahwa Matias mati syahid di Sebastopolis dan dikuburkan di dekat kuil matahari. Empat pandangan tradisi ini beda semua, saudara. Makanya gereja Katolik dan gereja Ortodoks yang menggunakan tradisi sebagai dasar ajaran mereka itu sesat tidak karu-karuan. Yang punya otoritas mutlak itu hanya Alkitab. Kesimpulan walaupun tidak ada satu tradisi yang pasti, sebagian besar sumber sejarah Kristen menyatakan bahwa Matias mati sebagai martir, kemudian kemungkinan besar dengan dirajam dan dipenggal. Namun ada juga tradisi yang menyebutkan bahwa dia meninggal secara alami. Jadi meskipun tidak sepopuler kisah kematian para rasul lainnya, kemungkinan besar Matias juga mengalami kematian sebagai saksi iman Kristus. Jadi pada pembahasan kisah Rasul pasal 1 ayat 8, saya sudah mengatakan ya bahwa kata saksi dalam bahasa Yunani adalah martus ya. Dan itu artinya bisa diartikan sebagai saksi, bisa diartikan sebagai martir. Dan itu menunjukkan bahwa kalau saudara mau menjadi saksi Kristus, saudara mau memberitakan Injil, saudara harus siap untuk mati syahid. Sekarang poin yang kedua, mujizat tidak menjamin pertobatan. Saat itu terjadi mujizat yang luar biasa, bahasa roh itu. Ya, tetapi itu tidak menjamin pertobatan. Nyatanya ayat 13 itu orang-orang itu mengejek ya. Kalau kita memberitakan Injil, mungkin kita sering mempunyai keinginan untuk bisa melakukan mujizat, supaya orang yang kita Injil bisa bertobat. Tapi dalam kisah Rasul pasal 2 ini, sekalipun ada banyak yang bertobat, dan itu pun terjadi karena khotbah Petrus, bukan karena bahasa roh atau mujizat, tetapi ada banyak yang tidak bertobat, sekalipun mereka melihat mujizat yang luar biasa. Dan contoh-contohnya ada banyak. Lukas 17, 11-19, mari kita lihat ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memarah mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata pada orang itu, pergilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Coba kita lihat Lukas 17 ayat 19 ini menyelamatkan ini apa ya? Lukas 17 menyelamatkan ini had made thee whole. Sebetulnya menyembuhkan ya di sini ya. Made you well, made you well, made you well, menyembuhkan. Tapi ini WLT menyelamatkan, save ya. Kata yang digunakan memang menyelamatkan betul ya kalau Yunani ya. So. Sekarang kita lihat teks yang kedua, Matius 11 ayat 20-24. Ya, jadi di sini semua sembuh, semua mengalami mukjizat, tapi hanya satu yang kembali mengucap syukur. Jadi hanya satu itu saja yang selamat, yang 9 tidak. Matius 11, 20-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tir dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tir dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepada pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi kota-kota zaman Yesus di mana dia banyak melakukan mujizat, ternyata tidak bertobat. Lalu kita lihat lagi, ini cerita Lazarus dan orang kaya pada bagian akhir. Lukas 16, 27-31. Kata orang itu, orang kaya itu ya. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudara supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dengar firman Tuhan, tidak mau bertobat, jangan harap lalu ada mujizat, lalu bisa bertobat. Sebagai penutup aku lalu kesimpulan saudara. Kalau saudara memang sudah adalah orang percaya, maka saudara pasti sudah mempunyai Roh Kudus. Buktikan itu dengan rajin dan tekun memberitakan Injil. Dan dalam memberitakan Injil itu, jangan mengharapkan mujizat untuk memenangkan jiwa. Injil saja diberitakan, tidak perlu mujizat. Ya. Dan jangan takut pada reaksi negatif, itu pasti akan ada. Teruslah memberitakan Injil sampai Yesus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak di surga, terima kasih bahwa kami bisa boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan tentang bahasa roh, juga tentang penekanan pemberitaan Injil pada hari Pentakosta, dan tidak dibutuhkannya mujizat untuk mempertobatkan orang, karena mujizat memang tidak selalu mempertobatkan, dan selalu akan ada permusuhan terhadap kami kalau kami memberitakan Injil. Tuhan tolong kuatkan kami, supaya kami tetap rajin dan tekun dalam memberitakan Injil, tidak peduli ditolak ataupun diejek ataupun bahkan dianiaya. Dan Engkau sudah mati bagi kami, dan kalau kami mati bagi Engkau, itu bukanlah sesuatu yang terlalu banyak. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.